Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Kiat-kiat menyambut bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan sampai pada bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bulan dilipat gandakannya pahala, bulan dihapusnya seluruh dosa, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka dan setan dibelenggu, serta masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang lain. Oleh karena itu, pantas kalau kita sebagai umat Islam menyambutnya dengan perasaan gembira. Wajar kalau kita menyambut tamu yang istimewa ini dengan berbagai macam perasaan sukacita. Sama halnya kalau suatu ketika di rumah kita kedatangan tamu istimewa. Misalnya kita kedatangan seorang pejabat tinggi, tentu kita akan menyambutnya juga dengan sambutan yang istimewa. Rumah kita bersihkan, pekarangan kita bersihkan, bila perlu kita pasang spanduk selamat datang untuk pejabat itu. Sampai di rumah, kita berikan suguhan makanan yang spesial, makanan yang istimewa untuk tamu itu. Apalagi kalau yang datang bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 hal yang merupakan kiat-kiat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama yaitu hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ada doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasul, terutama pada bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Berbicara mengenai doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa apabila hambaku berdoa kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kita dianjurkannya berdoa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk memperbanyak berdoa. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka juga berdoa agar ibadah-ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa agar puasa yang dia lakukan tiap siang, salat tarawih yang dilakukan tiap malam, Al-Quran yang dia bacakan tiap hari, zakat, infak, sedekah yang telah dikeluarkan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Nabi Muhammad hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi, sekarang ini kita dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Di mana-mana kita lihat saudara kita banyak yang terkena virus corona, virus yang mematikan. Oleh karena itu, mari kaum muslimin dan muslimat kita perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan virus corona ini. Dengan harapan kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga dengan harapan agar kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid seperti bulan-bulan Ramadan yang lainnya. Kita juga berharap agar kita bisa berpuasa dengan khusyuk tanpa ada penyakit. Dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan dengan khusyuk. Itu yang pertama. Kiat-kiat menyambut Ramadan yang pertama yaitu mari kita memperbanyak doa kita agar kita sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua yaitu mulai sekarang kita biasakan diri kita memperbanyak membaca Al-Quran tiap hari. Dengan harapan agar begitu masuk Ramadan, kita sudah terbiasa juga dengan membaca Al-Quran tiap hari. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 185. Letaknya di sebelah kiri bagian tengah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, marilah selama bulan Ramadan kita biasakan diri kita membaca Al-Quran tiap hari. Kalau bisa 1 juz 1 hari, bagus. Jadi kalau bulan Ramadannya sampai 30 hari, insya Allah 1 kali khatam dalam sebulan. Kalau tidak sanggup 1 juz, boleh kita baca 1 lembar 1 hari. Kalau tidak sanggup, boleh 1 halaman 1 hari. Kalau tidak sanggup lagi ya 1 hari 1 ayat. Semakin banyak ayat yang kita baca, insya Allah semakin banyak pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada di luar bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu hendaknya kita memperbanyak membaca buku-buku fikih tentang Ramadan. Kita membaca buku bagaimana tata cara puasa, apa saja rukun dan syarat puasa, apa saja yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, bagaimana sholat tarawih, dan bagaimana tata cara ibadah yang lain seperti zakat. Kita baca sebelum Ramadan dengan harapan begitu masuk Ramadan kita bisa mengamalkan. Sebab amalan yang tanpa ilmu bisa jadi tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ilmu
lebih berharga daripada harta. Sebab ilmu yang menjaga kita, kalau harta, kita yang menjaga harta. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu. Oleh karena itu mulai sekarang, sebelum masuk Ramadan, kita perbanyak membaca buku yang berkaitan dengan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang hendaknya kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu kita memperbanyak doa agar kita sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita biasakan dari sekarang memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita memperbanyak buku tentang fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua virus penyakit sebelum bulan Ramadan, dengan harapan agar kita masuk pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.